Shalom, berjumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik yang sangat penting untuk diketahui oleh kita orang Kristen. Topik pada kali ini dan ini merupakan sesi pertama tentang Antikristus. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon untuk subscribe. Dan yang mau memberikan pertanyaan atau pernyataan, silakan dituliskan di kolom komentar. Saya pasti akan menjawab baik melalui komentar atau dengan membuat video terbaru. Dan boleh di-share kepada orang lain supaya video ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang dan untuk kita semua. Oke, saya akan mulai membahas topik tentang Antikristus ini. Siapakah Antikristus itu? Siapa? Karena ada banyak orang mengatakan angka 66, ini, itu, banyak sekali pendapat-pendapat orang tentang siapakah Antikristus. Yang kedua, kapan Antikristus ada? Apakah sekarang sudah ada Antikristus? Apakah dulu sudah ada Antikristus? Atau Antikristus itu nanti ada pada akhir zaman saja? Yang ketiga, bagaimana kehidupan Antikristus ini? Apakah mereka jahat? Apakah mereka baik? Apakah mereka beringas? Dan lain sebagainya? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab di dalam video-video saya tentang Antikristus. Dan kali ini saya mengupload video tentang Antikristus bagian yang pertama. Saya mau katakan bahwa poin pertama atau materi pertama ini adalah saya mau membahas tentang mantan Kristen penghujat Kristus adalah Antikristus. Materi pertama yang mau saya sampaikan tentang Antikristus adalah bahwa mantan-mantan Kristen penghujat Kristus adalah Antikristus. Pertanyaannya, bisakah guru jelaskan kepada kami bagaimana disebut mantan Kristen penghujat Kristus adalah Antikristus? Untuk menjawab pertanyaan ini atau untuk membuktikan pernyataan ini, maka kita harus mendasarkannya kepada Alkitab. Mari kita lihat, sebelum kita lihat Alkitab, mari kita bicarakan tentang arti kata dari Antikristus itu sendiri. Antikristus, kata Antikristus dalam teks Yunani itu Antikristos. Dari dua akar kata yaitu anti dan Kristos. Anti artinya berarti mengganti, melawan, menentang, menolak, atau mengambil tempat orang lain. Sedangkan Kristos artinya di situ adalah Kristus atau Mesias yang dapat diartikan sebagai yang diurapi. Dan yang diurapi tentu di sini menunjuk kepada Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu maka Antikristus berarti melawan, mengganti, menolak, musuh atau mengambil tempat Kristus. Dengan demikian maka Antikristus juga bisa berarti Kristus palsu atau Kristus gadungan. Apakah kapan ini sudah ada? Nanti kan kita buktikan ya. Ada nanti ayat Alkitabnya. Antikristus juga bisa diartikan sebagai lambang pemberontakan melawan Kristus. Dan ini terus berlangsung hingga hari penghakiman terakhir. Bisa dibaca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Antikristus adalah perlawanan habis-habisan dari semua kekuatan jahat yang akan dihadapi oleh Kristus dan juga gereja pada hari-hari akhir sampai akhir zaman. Oke, Antikristus juga adalah orang yang menyamar sebagai Kristus tetapi melawan atau menolak Kristus itu sendiri. Dari pengertian Antikristus ini maka kita melihat bahwa Antikristus itu adalah orang. Tetapi ke depan dia akan terus membesar menjadi sebuah lembaga. Dan saya mau katakan Antikristus ini adalah kaki tangan daripada iblis untuk menentang karya Allah di dalam Kristus Yesus. Tetapi pada sesi pertama ini saya fokuskan tentang Antikristus adalah mantan-mantan Kristen yang menghujat dan menentang Kristus. Mereka lah yang disebut sebagai Antikristus. Oke. Kata Antikristus ditemukan di dalam Alkitab sebanyak 4 kali.
Dan semuanya itu dituliskan oleh Rasul Yohanes. Mari kita lihat. Yang pertama di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan 19, demikian bunyinya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Di sini dikatakan seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak antikristus. Seorang antikristus akan datang. Ini berbicara tentang akhir zaman, di mana puncak daripada antikristus itu menjadi sebuah lembaga besar yang dipimpin langsung oleh iblis untuk menentang Kristus. Itulah yang disebut dengan seorang antikristus akan datang. Dan dikatakan kalimat berikut, sekarang telah banyak antikristus. Sekarang telah banyak antikristus. Siapakah seorang antikristus yang akan datang? Ini akan saya bahas di sesi kedua. Dan dikatakan sekarang telah banyak antikristus. Siapakah antikristus yang banyak sekarang ini ada? Rasul Yohanes mengatakan bahwa di zamannya telah banyak antikristus. Tetapi walaupun sudah banyak di zamannya antikristus, nanti akan datang seorang antikristus. Jadi antikristus yang sudah ada sejak zaman para rasul menjadi sebuah lembaga besar, dan nanti pemimpinnya langsung adalah iblis. Itulah tandanya pada waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa semua mereka sungguh-sungguh termasuk, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kita masuk kepada ayat kedua 1 Yohanes 2:22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi antikristus di dalam 1 Yohanes 2 dikatakan adalah pendusta. Pendusta di sini artinya menyangkal Yesus sebagai Kristus, bahkan menyangkal Bapa dan menyangkal Anak. Jadi antikristus itu sangat jelas dikatakan bahwa dia pendusta. Ada ayat di dalam surat Injil Yohanes mengatakan bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Oke, dari sini kita melihat semakin jelas siapakah antikristus. Ayat kedua yang berbicara tentang antikristus di dalam Alkitab ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 3, dikatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi antikristus juga ada namanya roh antikristus. Yang nyata di sini dikatakan menentang, tidak mengakui keberadaan Yesus sebagai juru selamat, tidak mengakui keberadaan Yesus sebagai anak Allah. Kita melihat di dalam ayat yang keempat yang berbicara tentang antikristus, 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi kita melihat di sini bahwa antikristus itu dekat dengan namanya pendusta. Pendusta itu bapa segala dusta adalah iblis. Antikristus di sini adalah dekat dengan penyesat atau penyesat itu sendirilah. Jadi dari sinilah makanya saya buat topik pertama ini adalah antikristus adalah mantan-mantan Kristen yang tidak sungguh-sungguh sebagai orang Kristen dan kemudian meninggalkan kekristenan, dan mereka menjadi penghujat kekristenan, penghujat Kristus, penghujat Alkitab. Merekalah anti-Kristus yang telah banyak bangkit. Dan ini sudah terjadi sejak zaman Rasul Yohanes, gereja mula-mula, dan sampai hari ini. Dan dia akan semakin besar menjadi sebuah lembaga yang akan menguasai dunia. Itu akan saya bahas di sesi kedua. Jadi menurut Injil Yohanes, kesimpulan tentang antikristus yang pertama adalah antikristus telah ada sejak zaman Rasul.
Jadi antikristus itu bukan lagi sekarang, tetapi sejak zaman Rasul Yohanes sudah banyak antikristus. Jadi antikristus ini telah ada sejak zaman gereja mula-mula, dan ini akan terus berkembang menjadi sebuah kekuasaan sampai hari penghakiman. Dan antikristus ini kelompok di dalamnya tentu ada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, dan ini semua disebut sebagai antikristus. Bisa mereka menjadi jabatan pendeta atau pimpinan penting di gereja, atau seorang apapun mereka, pokoknya pengajar palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu, semua ini disebut sebagai antikristus. Oke? Yang berikut, antikristus itu berasal dari antara orang Kristen, namun tidak sungguh-sungguh. Perhatikan di sini bahwa orang yang pernah menjadi bagian dari kelompok murid-murid, namun kemudian meninggalkan atau keluar, dan kemudian menjadi penentang Kristus, atau menjadi pengajar-pengajar palsu, itulah antikristus. Dan saya katakan termasuk Yudas ada di sini, sebab dia menentang. Siapapun yang menentang Kristus, menentang ajaran Kristus, itu adalah antikristus. Orang seperti ini hanya pernah menjadi anggota secara lahiriah, bukan jemaat Kristen sejati, bukan orang pelayan Kristen sejati, tetapi secara lahiriah. Dan saya mau singgung kepada kita semua di sini bahwa kita bisa melihat di Indonesia ini ada banyak orang penghujat-penghujat Kristus yang tadinya mereka sebagai orang Kristen. Tetapi ketika kita cross-check latar belakang kekristenan mereka, mereka rata-rata justru saya katakan, ketika Kristen mereka tidak layak disebut sebagai Kristen. Adalah yang menipu, ijazah palsu lah, macam-macam lah. Adalah yang karena kawin cerai, ada karena kecewa, kalah bersaing, dan banyak sekalinya. Contoh seperti Yaya Waloni, Irene Androno, siapa Felix Liau, dan lain-lain sebagainya. Semua mereka itu tidak pernah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tidak mungkin orang yang pernah menjadi orang Kristen sungguh-sungguh meninggalkan Kristus. Mengapa? Karena tidak ada yang lebih baik secara etika dan moral. Tidak ada yang lebih baik daripada Yesus. Bahkan juga kalau berbicara tentang buku etika dan moral, saya belum tingkatkan kepada kebenaran keselamatan. Tidak ada ajaran etika dan moral yang bisa menandingi ajaran etika dan moral yang tertulis di dalam Alkitab. Maka kalau ada orang meninggalkan kekristenan, saya katakan mereka memang bodoh saat menjadi Kristen. Dan saya katakan mereka sampah-sampah kekristenan, sehingga tepatlah mereka keluar dari kekristenan. Karena yang namanya sampah itu harus dibuang, tidak boleh disimpan, karena itu menjadi penyakit kalau disimpan lama-lama. Bahkan bisa disebut sebagai musuh dalam selimut. Dan itulah sebabnya banyak orang tinggalkan kekristenan karena mereka tidak pernah mengenal Yesus secara pribadi. Jadi boleh dikatakan antikristus ini, munculnya antikristus ini sebagai bentuk dari pemurnian gereja. Di satu sisi saya bersyukur mereka meninggalkan kekristenan, karena dengan demikian semakin dimurnikan kekristenan. Jadi tidak ada lagi Kristen-Kristen abal-abal di tengah-tengah kekristenan. Bila penting keluarlah semua Kristen-Kristen abal-abal itu daripada mereka menjadi orang Kristen tapi merusak kekristenan itu sendiri. Kadang saya berpikir demikian. Jadi antikristus itu berasal dari antara orang Kristen namun tidak sungguh-sungguh sebagai orang Kristen. Kita melihat buktinya saat ini. Semua orang yang menjadi penghujat-penghujat Kristus tadinya mengaku sebagai orang Kristen, mereka tidak pernah mengenal Kristus dengan benar. Kalau mereka mengenal Kristus dengan benar, saya yakin mereka tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Mengapa? Karena tidak ada pribadi yang lebih baik, lebih kudus, lebih benar dalam hal ajaran etika dan kehidupan dan moral daripada Yesus. Jadi karena mereka gagal mengenal Yesus, maka mereka meninggalkan kekristenan dan mereka akhirnya menjadi antikristus di zaman ini. Antikristus adalah pendusta yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Kristus artinya Mesias. Mesias artinya yang diurapi, dan ini menunjuk kepada 3 jabatan, yaitu imam, raja, dan nabi. Antikristus tidak mengakui bahwa Yesus adalah imam. Imam itu artinya yang membawa kurban persembahan yang mendamaikan antara manusia dengan Allah.
Di dalam perjanjian lama, imam itu mempersembahkan korban domba-domba terbaik yang tidak bercacat celah. Dengan demikian ada perdamaian, ada pengampunan dosa bagi bangsa Israel. Tetapi Yesus mempersembahkan darahnya di kayu palang, di kayu salib, satu kali untuk selama-lamanya menjadi kurban yang sempurna. Maka dikatakan Yesus imam besar yang jauh lebih tinggi daripada imam besar Harun. Imam besar Harun setiap pagi dan petang, bahkan satu kali setahun di ruangan Maha Suci, mempersembahkan korban. Tetapi Yesus satu kali untuk selama-lamanya di bukit Golgota, darahnya tercurah, darahnya menjadi kurban penebusan bagi manusia. Antikristus tidak akan mengakui bahwa Yesus adalah seorang raja, di mana kerajaan Yesus bukan kerajaan yang berasal dari dunia, tetapi kerajaan yang berasal dari surga. Sebab Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia, tapi dari surga, dari Bapakku. Bahkan dikatakan Yesus adalah raja di atas segala raja, terkemuka dunia dan di akhirat, berkuasa di bumi dan di surga. Jadi antikristus tidak mengakui bahwa Yesus adalah seorang raja. Antikristus juga tidak mengakui bahwa Yesus sebagai seorang nabi. Tetapi nabi di sini beda dengan pemahaman para mantan-mantan Kristen. Nabi bagi Kristus adalah bahwa dialah satu-satunya kebenaran yang membawa kebenaran, meneladankan kebenaran, menggenapi kebenaran, dan kebenaran itu hanya ada di dalam dirinya. Beda dengan Nabi Musa, dia menyampaikan kebenaran, tapi dia sendiri bukanlah kebenaran, dan dia bukan penggenapi kebenaran. Demikianlah dengan nabi-nabi yang lain. Jadi antikristus ini adalah para pendusta yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Pendusta itu artinya ada kebenaran, diketahui kebenaran, tapi tidak mau tahu dengan kebenaran, bahkan menutupi kebenaran, itulah pendusta. Dan itu saya katakan kelompok Yahya Waloni dan kawan-kawan. Dia tahu tidak ada orang yang lebih baik dari Yesus. Dia tahu tidak ada orang yang lebih baik daripada, lebih kudus, lebih sempurna daripada Yesus. Tetapi karena dikuasai dusta, ada iblis yang menguasai, sehingga hatinya dipicikkan mengenal Yesus. Oke, kita lanjut kepada materi berikutnya. Dikatakan menurut Injil Yohanes, kesimpulan tentang antikristus adalah antikristus adalah pendusta yang tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dan mereka mengaku diri mereka pernah menjadi orang Kristen, maka mereka adalah antikristus. Namun saya mau tegaskan bahwa anak Allah di sini bukan dalam makna biologis, tetapi dalam makna teologis, di mana iman Kristen di dalam memahami Yesus anak Allah adalah panggilan yang menunjukkan bahwa Yesus berasal dari Allah, yaitu firman-Nya jadi manusia. Jadi karena Allah memiliki firman di dalam kekal hakikat dirinya yang kekal, firman itu menjadi manusia, maka dalam kemanusiaannya Yesus disebut sebagai anak Allah. Seperti saya disebut anak Medan, karena saya berasal dari Medan. Jadi sebutan anak Allah menunjukkan bahwa Yesus datang dan keluar dari Allah Bapa, sang pemilik firman, di mana firman-Nya diutus menjadi manusia. Dan orang yang tidak menerima bahwa Yesus adalah firman menjadi manusia, yang disebut sebagai anak Allah, adalah antikristus. Saya seringkali menonton videonya Yahya Waloni dan lain sebagainya. Mereka berpikir bahwa Yesus anak Allah artinya bahwa Allah kawin dengan Maria, maka lahirlah Yesus. Ini sebuah pemahaman antikristus di zaman ini. Dan video ini sudah membungkam mereka semua. Yang berikut dari Injil Yohanes kita menemukan bahwa antikristus adalah pendusta yang menyangkal Allah, serta menyangkal firman-Nya, menyangkal Yesus sebagai anak Allah yang diutusnya ke dalam dunia. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa seluruh karya Allah, seluruh kehendak Allah, seluruh rencana Allah telah Allah nyatakan di dalam kehadiran sang firman, itulah Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi orang-orang yang menjadi kelompok antikristus ini adalah tidak mengakui keberadaan sang firman yang menjadi manusia, Yesus sebagai anak Allah.
Dan orang yang tidak mengakui itu adalah antikristus, dan tentu nasib mereka akan sama dengan nasibnya setan itu sendiri. Jadi di dalam Yesuslah Allah sudah menyempurnakan, sudah memberikan, sudah merancangkan segala karya keselamatan, segala karya kehidupan damai sukacita bagi manusia. Dan mereka menentang hal itu. Dan saya katakan ini pekerjaan iblis. Dan antikristus itu pimpinannya adalah iblis. Dan mereka-mereka yang menentang Kristus adalah kaki tangan iblis di tengah-tengah dunia ini untuk menyesatkan. Yang berikut, antikristus itu adalah tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Saya mau mengatakan bahwa kenapa mereka tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Yesus datang sebagai manusia artinya bahwa firman datang sebagai manusia menunjukkan bahwa Yesus hendak menyelamatkan seluruh umat manusia. Ada beberapa orang mantan-mantan Kristen mengatakan Yesus datang hanya untuk orang Israel. Tetapi itulah bentuk dari kehidupan mereka yang sudah menjadi antikristus. Sebab Yesus datang sebagai manusia artinya bahwa dia datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Gelar yang paling disukai Yesus dan yang paling sering Yesus pakai untuk dirinya adalah anak manusia. Yesus lebih dari 40 kali memakai kata anak manusia sebagai kata ganti daripada kata aku. Contoh saya tunjukkan di sini. Yesus berkata, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan dirinya. Anak manusia di sini adalah kata ganti aku yang dipakai oleh Yesus terhadap dirinya. Yang kedua dikatakan anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Anak manusia di sini kata ganti dari kata aku yang dipakai oleh Yesus kepada dirinya. Yang ketiga, anak manusia adalah Tuhan atau penguasa atas hari Sabat. Anak manusia ini adalah kata ganti aku yang dipakai oleh Yesus untuk dirinya. Anak manusia akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaannya. Anak manusia di sini adalah kata ganti yang dipakai oleh Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri. Di dalam kitab Injil, kata anak manusia merupakan kata yang paling banyak digunakan oleh Yesus sebagai kata ganti tentang dirinya. Ada anak Daud, anak Allah, Mesias, Guru, Tuhan. Tetapi dari semua panggilan-panggilan itu, Yesus lebih sering memakai kata ganti tentang dirinya sebagai anak manusia. Jadi antikristus adalah tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai juru selamat yang datang untuk menyelamatkan seluruh umat di manusia di tengah-tengah dunia ini. Inilah ciri-ciri antikristus. Maka saya katakan orang-orang yang menghujat Kristus, yang tadinya mereka adalah mantan-mantan Kristen, saya katakan mereka lah antikristus. Dan ke depan antikristus akan menjadi sebuah lembaga besar yang akan menancapkan taring dan kekuasaannya di dunia ini untuk menguasai dunia dalam segala hal, dalam segala lini tentang hal-hal lahiriah. Tetapi pada saat itu Yesus akan datang, dan itu akan saya bahas di sesi-sesi berikutnya. Oke, jadi seluruh sikap dan perilaku antikristus sebagaimana dituliskan dalam surat Yohanes, ada 4 bagian ayat tadi yang berkata tentang antikristus itu. Karakter-karakter antikristus di dalam 4 ayat itu persis ditemukan dengan lengkap dan utuh di dalam diri para mantan-mantan Kristen yang sering menghujat kekristenan. Silakan Anda baca ulang ayat itu dan lihatlah karakter-karakter mereka. Benar-benar mereka menghujat kekristenan, menghujat Kristus, menghujat Roh Kudus, menghujat Alkitab. Tetapi mereka lah antikristus yang dimaksudkan oleh Alkitab. Saya tidak heran dengan perilaku mereka, karena firman Tuhan sudah mengatakan hal itu akan terjadi. Oke, jadi saya mau nutup kalimat terakhir di sini adalah bahwa mantan Kristen penghujat Kristus adalah anti-kristus yang berdatangan di zaman ini. Kiranya kebenaran dalam video ini menguatkan iman kita, mengokohkan pendirian kita untuk kita mengenal Kristus. Jangan lagi ada orang yang mengikuti jejak daripada mantan-mantan Kristen penghujat Kristus. Siapapun Anda yang mendengarkan video saya ini, saya mau katakan,
kenallah Yesus secara pribadi dan lebih dalam lagi. Dan saya mau pastikan, tidak ada orang yang lebih baik dari Yesus, tidak ada orang yang lebih benar dari Yesus, tidak ada orang yang lebih mulia dari Yesus, tidak ada siapapun baik nabi, guru, dan tidak ada. Dan tidak ada orang yang seagung dan seagung dan seagung dan semulia Yesus. Yang perlu sekarang harus kita lakukan, kenali Yesus berdasarkan Alkitab. Kenali Yesus melalui persekutuan pribadimu. Terpujilah Allah kita yang sudah menjaminkan keselamatan di dalam Sang Firman yang menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Haleluya. Amin.